Bertemu lagi dengan Asal Ngajar Channel, solusi cerdas membahas hingga tuntas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang cara mudah dan sederhana men-setting router board, yaitu Mikrotik RB9412ND yang akan kita gunakan sebagai hotspot Wi-Fi. Topologinya seperti ini, rekan-rekan sekalian, di mana nanti router board ini mendapatkan akses internet daripada modem lewat port 1 dan port 2 terhubung kepada laptop ataupun LAN, dan port 3 terhubung kepada antena hotspotnya. Di sini kita menggunakan tenda. Sedangkan untuk Wi-Fi-nya sendiri bisa memperoleh daripada WLAN yang terdapat pada router board dan juga yang ada pada router tendanya. Baik, langsung saja kita akan mencoba mempraktekannya. Di sini kita sudah memiliki aplikasinya, yaitu Winbox. Kita buka Winbox-nya. Nah, di sini kita akan coba konekkan terlebih dahulu dan kita akan mencoba mereset daripada seluruh konfigurasi daripada Winbox-nya, karena kita ingin men-setting daripada awal semuanya. Di sini kita pilih reset configuration, kita pilih reset, lalu kita pilih yes. Tunggu proses Winbox ini restart dan tampil kembali. Di sini Winbox sudah restart dan kembali ke tampilan Winbox-nya. Kita refresh. Di sini sudah tampak, rekan-rekan, IP address-nya sudah 0000. Berarti di sini kita tidak perlu meremove konfigurasi, karena di sini IP address-nya sudah menjadi 0 semuanya. Kalau sudah, kita tinggal klik connect. Baik, langkah pertama daripada untuk kita bisa membuat topologi yang seperti ini, kita mulai dengan mengklik daripada interface. Di sini terdapat ada Ether 1 sampai 4 dan WLAN yang belum kita aktifkan. Baik, langsung saja kita akan masuk ke bagian interface ini. Kita double klik pada Ether 1. Di sini kita berikan namanya modem. Lalu klik apply, lalu OK. Lalu Ether 2-nya kita berikan nama, di sininya adalah LAN atau bebas ya, atau laptop atau PC ataupun apa. Lalu kita klik apply, lalu OK. Dan Ether 3-nya kita berikan nama di sininya, karena Ether 3 itu untuk jalur ke router tenda ataupun akses point ke sini, maka kita berikan di sini namanya antena, gitu aja. Lalu kita play, lalu OK. Berikutnya kita akan mengaktifkan WLAN. Kita klik pada bagian WLAN ini, lalu kita klik pada bagian checklist ini yang biru. Kita klik. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke mode bridge, karena kita akan membridging daripada Ether 3 dan WLAN. Kita masuk ke bridge. Pada menu bridge, kita pilih bridge di sini. Lalu klik tambah. Di sini kita berikan namanya contoh bridge AP ataupun bridge access point. Ya, bridge access point, lalu klik apply, lalu OK. Berikutnya kita pilih pada menu port. Pada menu port ini kita klik tambah. Di sini interface-nya sudah terdapat WLAN 1 dan bridge-nya bridge AP. Kita klik apply, lalu OK. Lalu kita tambah lagi, satu lagi. Interface-nya arahkan ke Ether 3 ataupun antena.
bridge-nya tetap yaitu bridge AP, lalu apply, lalu oke. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke DHCP client. Klik menu IP, lalu klik DHCP client. Pada menu DHCP client, kita pilih tambah di sini. Pada bagian menu interface-nya, kita arahkan ke modem atau Ether 1. Lalu apply, lalu oke. Pastikan di sininya statusnya sudah bound. Ya, pastikan statusnya sudah bound dan secara otomatis PC kita atau laptop kita router board ini sudah mendapatkan IP address dari modem, yaitu di sini 192.168.100.75/24. Kalau sudah, kita sekarang masuk ke bagian menu IP address. Klik IP lalu address. Nah, di sini sudah tampak bahwasanya jalur Ether 1 yaitu dari modem itu kita mendapatkan yang ini. Sekarang kita akan menambahkan dengan alamat untuk komputer kita atau untuk laptop kita. Jalur LAN, yang pertama kita masukkan IP address-nya 192.168. Di sini saya contohkan contoh 50.1/24. Lalu pada bagian interface-nya, rekan-rekan sekalian silahkan tinggal arahkan ke LAN. Lalu apply, lalu oke. Kita tambahkan satu lagi, 192.168.60.1/24. Pada bagian ini pada bagian interface ini rekan-rekan silakan pilih pada mode AP bridge atau bridge AP. Ya. Jadi jangan ke antine ataupun ke WLAN 1, tapi kita pilihnya AP bridge atau bridge AP. Klik apply lalu oke. Karena apa? Nanti ini jadi sehingga antara Ether 3 dan WLAN memiliki IP address yang sama, yaitu adalah 60.1/24. Setelah kita men-setting daripada IP address, kita sekarang masuk ke IP lagi, pilih DNS. Pada menu DNS, silahkan rekan-rekan isikan dengan DNS public, DNS Google, kita masukkan 8.8.8.8. Lalu klik pada panah bagian bawah ini, masukkan lagi sekundarinya 8.8.4.4. Checklist pada bagian allow remote request, lalu apply, lalu oke. Berikutnya rekan-rekan masuk lagi ke IP, lalu cari pada bagian firewall. Pada bagian firewall, rekan-rekan posisikan pada posisi NAT, lalu klik tambah, pilih pada bagian general. Pada bagian general ini client-nya itu harus srcNAT. Di sini ada dstNAT, tapi kita menggunakan srcNAT. Berikutnya pada out interface, rekan-rekan silahkan arahkan out interface-nya ke modem. Seperti ini. Lalu bergeser ke bagian action. Pada bagian action, rekan-rekan pilih Masquerade. Ya, kalau sudah, kita periksa dan sudah yakin, kita klik apply, lalu oke. Langkah berikutnya, kita masuk ke IP lagi, pilih DHCP server. Pada DHCP server, pilih bagian ini, yaitu DHCP setup. Pada DHCP server interface, silakan rekan-rekan arahkan ke Ether 2 atau LAN. Lalu pilih next, next lagi,
next lagi, next, lalu oke. Setelah DHCP server kita setting, kita tunggu sampai komputer kita atau laptop kita ataupun jaringan LAN kita ini mendapatkan akses internet daripada routernya yang sudah terhubung ke modem. Di sini masih belum terhubung, jadi kita menunggu proses keterhubungan komputer kita atau laptop kita ke jaringan internet. Di sini komputer kita atau laptop kita sudah memiliki akses internet. Bisa dilihat di bawah bagian sini. Network internetnya atau network internet aksesnya sudah mendapatkan akses internet. Langkah berikutnya, rekan-rekan silakan masuk ke bagian SNTP client, yaitu pada menu sistem. Lalu rekan-rekan silakan cari SNTP client. Pada bagian SNTP client, checklist pada bagian enable, lalu rekan-rekan silakan buka browser. Kita akan masuk ke SNTP clientnya untuk memasukkan daripada alamat primary NTP servernya. Setelah browser kita buka, kita di sini tinggal mengetikkan SNTP client seperti ini. Tinggal diklik saja. Nah, di sini rekan-rekan pilih pada bagian ini, pada webnya yaitu www.pol.ntp.org. Rekan-rekan tinggal klik pada bagian yang ini. Pada bagian ini, rekan-rekan silakan pilih pada bagian yang baris pertama yaitu 0.id.pool.ntp.org. Lalu klik kanan, lalu copy. Masuk lagi ke winbox-nya, letakkan pada primary NTP server. Lalu balik lagi ke webnya. Lalu di sini kita pilih pada bagian urut 2 yaitu 1.id.pol.ntp.org. Klik kanan lalu copy. Kalau sudah, kita kopikan pastekan di sini. Lalu kita klik apply. Nah, di sini sudah mendapatkan alamatnya ataupun IP MAC address-nya. Lalu klik OK. Langkah berikutnya, rekan-rekan silakan masuk lagi ke sistem, lalu pilih pada bagian clock atau jam. Nah, di sini usahakan time zone name-nya disesuaikan dengan di mana rekan-rekan berada. Di sini kebetulan untuk wilayah saya sendiri, saya berada di kisaran Asia Jakarta. Dan jamnya pun harus sama dengan jam pada komputer kita. Kalau yakin sudah sama, tanggal dan bulan dan tahunnya juga, kita klik apply lalu OK. Langkah berikutnya, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan mengatur ke bagian hotspot. Kita pilih IP lagi, menu IP, lalu pilih hotspot. Pada bagian hotspot, rekan-rekan pada bagian servernya itu pilih hotspot setup. Seperti ini. Pada hotspot interface-nya, silakan rekan-rekan ganti menjadi BRID AP. Seperti ini. Lalu pilih next. Pilih next lagi. Pilih next. 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 Untuk DNS name-nya silakan rekan-rekan isikan agar nanti tatkala dalam kita login menggunakan handphone itu muncul alamat web yang kita bikin. Di sini saya kasih contoh www, mohon maaf ini huruf besar semuanya, www.asalngajar.com. Seperti ini. Lalu pilih next. Di sini name of local hotspot usernya itu admin, password for the usernya silakan isikan
terserah rekan-rekan, atau juga boleh dikosongkan. Di sini saya akan kosongkan saja, lalu pilih next, lalu oke. Berikutnya, rekan-rekan masuk ke server profile. Di sini pilih server profilnya. Pada bagian server profil, di sini sudah ada DNS name-nya www.asalngajar.com. Rekan-rekan silakan double klik. Nah, di sini pada bagian ini rekan-rekan silakan checklist pada bagian HTTP pub dan MAC cookies-nya. Lalu yang ininya cokinya dibuang saja. Nah, ini selera kita sama ya. Jadi kita terserah rekan-rekan mau menggunakan yang seperti apa di sini, ataupun HTTPS-nya boleh rekan-rekan aktifkan juga boleh. Silahkan. Jadi ini bebas. Kebetulan saya biasa menggunakan hal yang seperti ini. Kalau sudah, kita klik apply, lalu oke. Berikutnya masuk lagi ke user profile, masih di hotspot. Masuk ke user profile. Pada user profile, rekan-rekan boleh di sini menambahkan, tambah di sini, bikin di sininya name-nya yaitu contoh 2 MB. Mohon maaf. Baik lagi. User profile, di sininya kita ganti namanya 2 MB. Seperti ini. 2 MB. Lalu pada share usernya, ini berarti 2 mega ini bisa digunakan untuk berapa orang atau berapa pengguna. Boleh di sini diisikan 2 ataupun 1 ataupun 3 ataupun 4, silahkan. Disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Di sini saya akan biarkan share usernya adalah 1, sehingga nanti jaringan ini bisa digunakan hanya untuk 1 orang saja. Sekarang pilih pada bagian rate limitnya. Rekan-rekan silahkan masukkan 2M / 2M. Seperti ini. Lalu kalau sudah, rekan-rekan tinggal klik apply, lalu oke. Berikutnya rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pilih pada bagian menu user. Pada bagian menu user, rekan-rekan silahkan di sininya buat untuk pelanggan-pelanggan rekan-rekan sekalian. Di sini saya contoh kasih nama asal. Di sini passwordnya kita berikan 1, 2, 3, 4, 5 contoh saja. Lalu pada bagian profil, rekan-rekan silahkan pilih 2 MB. Di mana 2 MB ini diperoleh dari setelah kita pembuatan pada bagian user profil. Kalau sudah, kita pilih apply lalu oke. Nah, sampai di sini rekan-rekan kita lanjut kepada bagian menu wireless. Pilih pada bagian menu wireless. Pada bagian menu wireless, rekan-rekan silahkan pada bagian WLAN-nya di double klik. Lalu rekan-rekan pilih pada modenya yaitu mode AP Bridge. Seperti ini. Mode AP Bridge. Sedangkan pada bandnya rekan-rekan pilih 2 GHz B/G/N atau 2 GB BGN. Berikutnya pada frekuensinya, silakan rekan-rekan pilih di antara yang sebanyak ini, ataupun rekan-rekan boleh memilihnya auto. Nah, seperti ini, auto. Lalu SSID-nya, pada bagian SSID-nya yang mikrotik ini kita ganti contohnya menjadi ngajar. Sehingga nanti yang terbaca oleh handphone kita ataupun handphone teman-teman kita itu sudah bukan lagi mikrotik tapi ngajar. Kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, sebetulnya sampai sini sudah selesai rekan-rekan sekalian.
konfigurasi daripada router board RB95412ND ini bisa digunakan untuk voucher WiFi-an. Jadi ini adalah cara mudah, cara cepat, cara sederhana untuk kita bisnis hotspot ataupun bisnis WiFi rumahan. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjut. Kita akan memberikan nama untuk pengaturan kita ini pada Winbox-nya. Kita pilih pada menu sistem, lalu kita pilih pada identity. Di sininya masih nama Mikrotik, kita ganti menjadi contoh rumah. Seperti ini, rumah. Lalu kita klik apply, lalu oke. Di sini kita bisa lihat ada nama rumah. Nah, agar menghindari kita daripada lupa settingan ini, dan apabila router kita bermasalah ataupun jaringan kita bermasalah ataupun Winbox-nya bermasalah, alangkah baiknya setelah kita men-setting ini kita backup dulu settingan ini, sehingga nanti di kemudian hari apabila kita membutuhkan settingan ini, rekan-rekan silakan untuk merestore-nya. Caranya mudah, rekan-rekan tinggal klik file. Di sini pada file list, rekan-rekan silakan tinggal klik backup seperti ini. Kita berikan namanya di sini contoh rumahku contohnya. Passwordnya usahakan password yang mudah diingat, tapi tidak mudah diingat untuk orang lain. Kita berikan contoh di sini passwordnya seperti ini saja. Lalu klik backup. Nah, di sini sudah muncul file backupnya, yaitu rumahku. Dan ini bisa di-download dan kita simpan pada komputer kita ataupun kita biarkan di sini. Nah, setelah ini selesai, maka selesai sudahlah cara bagaimana kita mengkonfigurasi daripada router board RB941 ini agar bisa digunakan sebagai hotspot WiFi rumahan. Sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa berharga. Jangan lupa selalu belajar. Dan sebagai penghujung pertemuan kita, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.